wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nada Haifa, mahasiswa Universitas Insan Citra Indonesia, Prodi Digital Neuropsikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang FOMO atau Fear of Missing Out. Tolong disimak ya videonya. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang dalam bahasa Indonesia, FOMO bisa diartikan sebagai ketakutan untuk ketinggalan. Ini adalah perasaan cemas yang timbul karena kita merasa takut ketinggalan sesuatu hal yang menarik, menyenangkan, atau penting yang sedang terjadi di sekitar kita. Mengapa FOMO bisa terjadi? FOMO seringkali dipicu oleh media sosial, melihat postingan teman-teman yang sedang liburan, berpesta, atau melakukan hal-hal seru lainnya bisa membuat kita merasa iri dan takut ketinggalan momen-momen yang menyenangkan itu. Perbandingan diri, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain di media sosial, bisa membuat kita merasa kurang dan tidak cukup baik. Tekanan sosial, kita merasa harus selalu terlibat dalam setiap kegiatan agar tidak dianggap ketinggalan zaman atau tidak gaul. Kaitan FOMO dengan teori-teori psikologi. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana FOMO dapat dijelaskan melalui lensa berbagai teori psikologi. 1. Teori kepribadian, neurotisisme. Individu dengan skor neurotisisme tinggi cenderung lebih rentan mengalami kecemasan, termasuk FOMO. Mereka seringkali merasa tidak aman dan khawatir tentang masa depan. Ekstroversi, meskipun terlihat kontradiktif, individu ekstrovert juga bisa mengalami FOMO. Mereka mungkin merasa perlu terus berada di tengah-tengah keramaian dan aktivitas sosial untuk merasa terhubung dan bahagia. Yang kedua, teori perilaku sosial. Perbandingan sosial, FOMO seringkali muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dan merasa bahwa kita ketinggalan. Konformitas, tekanan untuk mengikuti norma sosial dan tidak ingin berbeda dari teman sebaya juga dapat memicu FOMO. Yang ketiga adalah teori kognitif. Bias kognitif, salah satu bias kognitif yang terkait dengan FOMO adalah negativity bias. Kita cenderung lebih mengingat pengalaman negatif daripada positif. Hal ini membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang kita lewatkan daripada hal-hal yang sudah kita miliki. Pemikiran katastrofik. Orang-orang sering mengalami FOMO cenderung memiliki pemikiran katastrofik, yaitu cenderung untuk membayangkan skenario terburuk. Keempat adalah teori emosi, kecemasan. FOMO adalah manifestasi dari kecemasan. Perasaan takut kehilangan memicu respons stres dalam tubuh yang dapat memicu berbagai gejala fisik dan emosional. Iri hati, perasaan iri hati juga seringkali menyertai FOMO. Kita iri melihat kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Yang kelima adalah teori motivasi. Motivasi afiliasi, kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok, dapat mendorong seseorang menghindari FOMO. Motivasi prestasi, keinginan untuk mencapai kesuksesan dan diakui oleh orang lain juga dapat menjadi pemicu FOMO. Faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO. Penggunaan media sosial. Media sosial memperkuat FOMO dengan menyajikan highlight reel kehidupan orang lain. Perbandingan sosial, membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus dapat memicu FOMO. Kepribadian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa sifat kepribadian lebih rentan terhadap FOMO. Lingkungan sosial, tekanan dari teman sebaya atau keluarga juga dapat menjadi kontribusi untuk FOMO. Dampak FOMO. FOMO dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang, termasuk stres dan kecemasan, depresi, gangguan tidur, kesepian, produktivitas yang menurun, dan hubungan sosial terganggu.
Cara untuk mengatasi FOMO ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membatasi penggunaan media sosial. Yang kedua, berfokus pada hal-hal positif dalam hidup. Yang ketiga, latih kesadaran diri. Yang keempat, cari kegiatan yang bermanfaat. Dan yang kelima, membangun hubungan sosial yang sehat. Adapun beberapa teori dan konsep psikologi yang relevan dengan FOMO, yang pertama adalah teori perbandingan sosial. Dasar teori ini menyatakan bahwa individu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain, terutama mereka yang dianggap sebagai kelompok referensi. Kaitan dengan FOMO, ketika kita melihat postingan di media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah atau pengalaman seru teman-teman, kita secara alami akan membandingkan diri kita dengan mereka. Jika kita merasa bahwa kehidupan kita tidak semenarik mereka, maka FOMO muncul. Kedua adalah teori kognitif, skema dan naskah. Skema adalah struktur kognitif yang berisi informasi tentang dunia dan diri sendiri. Naskah adalah urutan peristiwa yang diharapkan terjadi. FOMO dapat muncul ketika pengalaman kita tidak sesuai dengan skema atau naskah yang kita miliki. Pemikiran katastrofik. Individu dengan FOMO cenderung memiliki pemikiran katastrofik, yaitu kecenderungan untuk membayangkan skenario terburuk. Misalnya, mereka mungkin berpikir bahwa jika mereka tidak menghadiri suatu acara, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bertemu orang baru yang menarik. Yang ketiga, teori motivasi afiliasi. Kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari suatu kelompok dapat memicu FOMO. Individu dengan motivasi afiliasi yang tinggi cenderung takut untuk ditinggalkan atau dikucilkan. Motivasi prestasi, keinginan untuk mencapai sukses dan diakui oleh orang lain juga dapat menjadi pemicu FOMO. Individu yang sangat kompetitif mungkin merasa perlu selalu mengikuti tren terbaru agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Yang keempat adalah teori emosi. Kecemasan, FOMO adalah manifestasi dari kecemasan, ketakutan untuk kehilangan, memicu respon stres dalam tubuh yang dapat memicu berbagai gejala fisik dan emosional. Iri hati, perasaan iri hati seringkali menyertai FOMO. Kita iri melihat kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Yang kelima atau yang terakhir adalah neurobiologi, sistem imbalan. Otak kita memiliki sistem imbalan yang merespons aktivitas yang menyenangkan, seperti mendapatkan likes di media sosial atau menerima pujian. Ketika kita tidak mendapatkan umpan balik positif ini, kita dapat merasa tidak puas dan mencari cara untuk mendapatkannya kembali, yang dapat memicu FOMO. Faktor-faktor lain yang dapat memperkuat FOMO antara lain penggunaan media sosial yang berlebihan. Paparan terus-menerus terhadap kehidupan orang lain di media sosial dapat memperkuat persepsi bahwa kita selalu ketinggalan. Perbandingan sosial yang tidak sehat, membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus dapat merusak harga diri dan meningkatkan resiko FOMO. Kurangnya kepuasan diri, individu yang kurang puas dengan diri sendiri cenderung rentan terhadap FOMO. Penting untuk diingat bahwa FOMO adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan memahami akar penyebab FOMO, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasinya. Jadi teman-teman, kita semua pernah merasakan FOMO. Tapi ingat, hidup bukan tentang mengejar kesempurnaan yang kita lihat di media sosial. Hidup adalah tentang menikmati setiap momen yang berharga dan menghargai apa yang sudah kita miliki, dan membangun koneksi nyata dengan orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mulai hargai setiap momen dan jadilah diri kita sendiri, karena kebahagiaan sejati itu ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak video saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Aku ila qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.